Salam Malaysia Madani, salam Sabah Merdeka. The way I see it, dan setelah mendapat sedikit taklimat sebentar daripada Dr. Samsuri, ini adalah satu program ataupun satu idea where you are thinking outside the box. Biasanya kalau kita gunakan cashless payment melalui credit card ataupun melalui e-wallet dan sebagainya, of course pulangan dia tidak ada. So untuk menjadikan dia sebagai satu keusahawanan ataupun something for us to menjadi usahawan melalui QRP ini, it's a bit tidak masuk akal initially. But when you say menggunakan ini, then you can even pay, you can even invest dalam KWSP, bermaksud adalah pulangan bagi mereka yang menggunakan QRP seperti ini. Kalau e-wallet biasanya we just pay, we don't get anything, langsung tidak ada. In fact, out of 10 ringgit, mungkin 10 sen ke 30 sen will dikenakan untuk kos pengurusan bagi e-wallet semua ini. Dan of course, I believe even the QRP ada juga pengurusan dia. Akan tetapi, the more we use it, pulangan dia akan bertambah bagi yang kita menggunakan itu. The more we use QRP ini, sebenarnya ada pulangan-pulangan yang tertentu dan mungkin yang boleh explain semua ini adalah pihak pengurusan PNP yang ada di hadapan kita. Dan my take on this is I welcome PNP di Sabah. Terima kasih karena berada di sini. Terima kasih karena sudah 2 tahun ada di sini. Walaupun saya dipahamkan memang it's a very slow to progress to uptake money. But sejak sekarang ini mungkin peningkatan dia ada lebih sedikit. Dan selepas ini kalau kita semua lebih paham tentang kaedah-kaedah penggunaan QRP ini, saya percaya penggunaan akan lebih banyak dan juga akan menjadi satu keusahawanan. We ourselves become pengusaha ataupun businessman atau businesswoman di dalam kaedah ini. Dan bukan sahaja bagi wanita-wanita, I also urge kaum lelaki untuk menggunakan sistem ini. You learn bagaimana sistem ini berjalan dan kita guna sebenarnya. Di depan kita ini, saya berterima kasih ada saya punya pemuda daripada Parti Bersatu Sabah, ada di belakang kita punya co-founder ini, ketua pemuda saya pun ada di sini. Dia boleh perceive to idea dengan lebih cepat dan they can introduce it to their friends and the family. Kalau saya lihat di sini belum lagi begitu ramai yang mengenali sistem ini, but if you believe in it, kita coba dulu, dan kalau kita rasa dia baik, kita panjangkan kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara, dan all of our friends atau teman-teman untuk menggunakannya. I'm sure it will be useful for us. Dan juga especially
kita ini yang bermain politik, Edwin pun suatu dulu memang politik juga, sekarang pun masih juga. Kadang-kadang the income is not sufficient, but kalau kita menggunakan sistem ini ataupun sistem QRP PenPay ini, kita berharap pendapatan akan lebih meningkat. So saya ingat saya tidak perlu berucap panjang lebar, but untuk maklumat kita semua, saya dipahamkan dan baru diberitahu tadi bahwa kalau kita ada kerisauan dari segi Get Quick Rich punya program, untuk maklumat kita semua, QRP ini atau PenPay Holding Center Berhad ini mempunyai lisensi yang sah daripada Bank Negara Malaysia. Not only that, but dia laku di seluruh dunia. So it's not just in Malaysia. They are actually recognized worldwide. And more importantly, sebenarnya, if you know this Tencent company yang the mainstay is actually in the digital technology. Tencent is WeChat semua itu adalah satu company daripada China ataupun khususnya daripada Hong Kong. Dan sekarang ini sebenarnya Tencent sendiri yang telah memanggil, they went and search for QRP to be their partner. So, meaning to say, ini bukan calang-calang punya company. It is a trustworthy company. It's only that kita kena belajar. Okay? Of course, kalau kita tidak berusaha dengan bersungguh-sungguh, seperti mana Wan Farah telah mengatakan tadi, if you don't work hard, of course, whatever you do, you will always fail. Ini memerlukan kita untuk bekerja keras. Anyway, anything that we do, kita kena bekerja keras. Alright? Dan saya berdiri di sini simply because not that I am successful in QRP. Sebenarnya saya pun baru juga. On behalf of the state government, I really welcome PenPay di sini. I know kita pun banyak juga e-wallet yang ada di Sabah ini. I know at least 3, dan this is the third one yang very active. Yang satu yang you are really up, exactly because you got a license directly from Bank Negara, which the others don't have. So tanya saya bagi pihak kerjaan negeri amat mengalu-alukan kehadiran kamu di sini, dan I really hope you can involve the people in Sabah, especially those who are B40 ataupun yang mengejar, I don't want to say kekayaan lah, but at least you are self-sufficient. At least dari segi ekonomi kita tidak bersedekah begitu banyak. Untuk makluman kita semua, kerjaan walaupun kita amat prihatin, but there's only so much that kerjaan boleh membantu semua. The rest kita kena kerja sendiri. If you look at the trend now, even subsidy, kerjaan pada hari ini akan memotong subsidi peringkat berperingkat. Why? Because the cost of subsidy is something which any government will not be able to afford in the long run.
kita ini bernasib baik, betul-betul bernasib baik. Kalau pergi negara-negara lain, jiran kita, the Philippines, Thailand, Indonesia, there is no something as subsidy, langsung tidak ada. Kalau kita pergi negara Filipina, harga petrol jauh lebih tinggi daripada Malaysia. Kita pergi Indonesia juga jauh lebih tinggi daripada Malaysia, pun tidak diberi subsidi. Ada bantuan lain-lain, but it's not subsidy. It's only in Malaysia that the social security is a bit higher, but it's something, I'm sure, it's something that the government cannot afford to prolong it. So kita kena cari mekanisme yang lain. Dan itulah kenapanya kerajaan memperkenalkan satu sistem pendataan ataupun registration, yaitu sistem padu. Padu sebenarnya adalah it's a system untuk kita mengisi secara online and to tell the government that you are in which category, sama ada yang betul-betul miskin tegar, miskin, ataupun yang we are all miskin man, tapi ada yang betul-betul tegar, ada yang sikit-sikit miskin, ada yang hari ini miskin, ataupun hari ini ada keupayaan untuk meningkatkan ekonomi, mungkin besok oleh sebab penyakit kepada salah satu yang penyumbang main breadwinner itu tidak dapat, dan akan terjun pergi miskin tegar. So if you are really miskin tegar, this is where the government need to protect terlebih dahulu. Dan once we are above this miskin tegar, then we help the next one. So this is how the government want to work in the future. Okay, so sekali lagi terima kasih karena hadir pada hari ini. I think this is satu peluang yang terbaik bagi kita untuk mungkin mengikuti satu program QRP, satu program yang lebih baik. Kalau belum lagi mengikuti, kalau belum lagi mendaftar sebagai pengguna QRP, I encourage you all to start mulai dari sekarang. Yang kebaikannya, kalau kita memulai ini, boleh menjadi satu perusahaan yang memang menguntungkan. So I think I have said enough. I don't want to seolah-olah saya lebih tahu daripada yang di hadapan ini. Dr. Zam, even Farah is dia better knowledge on this one compared to me. So inilah yang kita mau pelajari daripada mereka. Semoga semua yang kita ada di dalam doa ini akan mendapat we get something about today's program, so that kita pun boleh berdikari dengan sendirinya. So demikian. Dengan ini kita sekali lagi ucapkan welcome to Sabah, and I really hope you'll make us improve our income di Sabah ini. Thank you.